ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa yang kemudian ditahan itu dalam amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN pasal 53 ayat 2 itu jelas yang bersangkutan harus diberhentikan sementara. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam jabatan atau dugaan korupsi oleh Kejari Nganjuk, dalam proyek pengadaan fiber optik di tahun anggaran 2024, Sujono ex-PLT Kadiskominfo bakal diberhentikan untuk sementara dari jabatannya sebagai aparatur sipil negara atau ASN dan terancam dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Pemda Kabupaten Nganjuk tengah memproses pemberhentian sementara tersebut. PLT Kepala BKPSDM Kabupaten Nganjuk, Agus Heri Widodo menyampaikan proses pemberhentian sementara harus melalui serangkaian langkah. Adapun langkah dimaksud diantaranya adalah mengusulkan pertimbangan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN Republik Indonesia. Pemberhentian sementara itu menurut Agus Hari sesuai dengan peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Serta pasal 40 Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil dan pasal 53 ayat 2 UU nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Dengan kasus ASN yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa yang kemudian ditahan itu dalam amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN pasal 53 ayat 2 itu jelas yang bersangkutan harus diberhentikan sementara dari ASN-nya, sehingga kami saat ini memproses pemberhentian sementara itu. Dan proses pemberhentian sementara itu kami harus punya salinan surat penahanan dari kejaksaan. Nah ini kami masih mengusahakan itu. Kami barusan minta tanda tangan Pak Bupati, mohon tanda tangan Pak Bupati terkait dengan permohonan salinan itu ke kejaksaan. Besok pagi kami akan mencoba merapat ke kejaksaan untuk permohonan itu, dan nanti setelah mendapatkan permohonan kami dipenuhi untuk sudah mendapatkan salinan surat penahanan, itu kami proses di namanya aplikasinya imutasi. Jadi di permohonan untuk pemberhentian sementara ASN yang ditahan. Untuk setelah pemberhentian sementara ini, apakah hak-hak daripada bersangkutan itu otomatis hilang atau seperti apa, Mas? Jadi ada namanya uang pemberhentian sementara. Jadi ada gajinya masih 50% sampai nanti ingkrah. Kalau tunjangannya, Mas? Tunjangannya sudah enggak hanya gaji pokoknya saja. Terus untuk penggantinya kan pelayanan harus tetap jalan gitu. Iya, jadi nanti akan ditunjuk PLT. Jadi pejabat pelaksana tugas dari sekretaris itu. Nah ini kan seiring dengan proses pemberhentian sementara ini kami juga mengajukan PLT-nya. Nanti Pak Bupati siapa yang ditunjuk. Untuk prosesnya itu ini ancaman hukumannya kan ini kan korupsi pemerasan ya. Itu nanti apakah diberhentikan dengan tidak hormat dipecat gitu atau seperti apa kalau sudah inkrah gitu? Ya, kalau sudah inkrah, kalau kasusnya memang nanti kita lihat ya vonisnya ya, apakah memang kasus korupsi atau apa kan, tapi kalau kasusnya korupsi jelas PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat. Artinya kalau pemberhentian dengan tidak hormat, dia tidak mempunyai hak pensiun. Kalau memang kasusnya korupsi. Tapi sekali lagi ya kita lihat dulu nanti putusannya seperti apa. Maksudnya seperti apa nih? Apakah vonisnya nanti mempengaruhi atau gimana gitu? Kan sudah jelas ini kasus korupsi. Tapi kan ini masih masih prosesnya masih dalam tataran tersangka. Nah, nanti proses berlanjut itu manakala nanti inkrah. Kita sama-sama tidak tahu. Kita sama-sama tidak tahu dugaan tidak bersalahan sebetulnya seperti itu ya. Sehingga kalau memang putusannya membuktikan bahwa terbukti dengan sah melakukan tindak pidana korupsi, PTDH pasti. Terima kasih, Pak. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.